Welcome to my channel. Selamat datang di channel Balada Novel. Dalam kisah, Sang Tuan Muda Spektra. Kisah Sang Tuan Muda Spektra seri 6 dan 7. Di ruang VIP Imperial Private Lounge, Toby Mars berdiri dengan tangan di kantong celana, berdiri di depan jendela melihat pemandangan di luar. Di belakangnya Pak Tua Burt terlihat sangat hormat. "Tuan muda, apa yang kau inginkan?" Pak Tua Burt bertanya. "Tanggal 23 bulan depan adalah hari ulang tahun putriku. Tolong sewakan aku seluruh gedung Kaisar Palace Hotel di Larnwick. Aku akan mengatur jamuan makan untuk 300 meja. Di sana aku akan menjamu pria kaya di kota ini." Mata Toby Mars bersinar cerah. "Helena, aku pernah berjanji kepadamu. Aku akan menepati janjiku. Kali ini aku ingin semua orang di Larnwick tahu bahwa Mia adalah putri dari Toby Mars, dan kau Helena adalah istriku. Istri dari Tuan Muda Spektra, yang berarti adalah calon ratu di Spektra." Ketika Pak Tua Burt mendengar ini, dia sedikit gemetar dan berkata, "Tuan Muda, apakah Anda yakin ingin melakukan ini?" Toby Mars berbalik menatap Pak Tua Burt, mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah ada masalah?" Pak Tua Burt tersenyum dan berkata, "Hal ini sama sekali bukan masalah bagi keluarga Mars. Tapi aku khawatir masalahnya ada pada Nyonya Besar. Tuan Muda bertindak sangat tiba-tiba. Saya khawatir itu akan menyebabkan Nyonya Besar akan marah. Sekarang Tuan Besar adalah seorang yang memiliki karakter yang keras. Saat itu, ketika Tuan Muda dan Nyonya kedua diusir dari Spektra, bahkan Tuan Besar tidak berani mengatakan apa-apa, hanya patuh pada keputusan Nyonya Besar." Toby Mars terdiam, kemudian berkata, "Aku tidak peduli tentang ini. Kau bisa mengurusnya. Permintaanku tidak akan berubah. Jika karena ini wanita itu memiliki masalah denganku, maka aku tidak akan mewarisi Spektra, apalagi mengurusi pekerjaan apapun di Spektra." Setelah mengatakan hal itu, Toby Mars melambaikan tangannya dan meninggalkan Imperial Private Lounge. Pak Tua Burt membungkuk penuh hormat dan melihat Toby Mars pergi. Tuan Muda tampaknya telah berubah. Sekarang dia sedikit lebih kuat. Pak Tua Burt kemudian mengetuk tanah dengan tongkat emas hitam miliknya. Seorang wanita jangkung dengan sosok anggun dan pinggul bergoyang masuk ke dalam ruangan. Wanita itu mengenakan rok split merah menyala dengan rambut diikat. Laki-laki manapun yang melihatnya pasti akan langsung jatuh hati padanya. "Tuan," berkata wanita itu, suaranya manis dan seksi. "Sesuai dengan keinginan Tuan Muda." "Baik Tuan." Wanita itu berbalik dan meninggalkan ruangan itu. Keesokan harinya, berita besar menyebar di Larnwick. Seluruh kota mendiskusikan berita itu hari ini. Kemarin malam seorang pria kaya misterius menghabiskan banyak uang untuk memesan seluruh Kaisar Palace untuk 1 hari. Kaisar Palace adalah hotel paling mewah di Larnwick, dapat dibilang hotel berbintang 6. Minimum transaksinya saja dimulai dari 100 juta semalam. Saat ini pria kaya misterius itu telah memesan Kaisar Palace untuk 1 hari penuh, dan menurut perhitungan kasar, itu ia telah menghabiskan setidaknya 5 miliar. Itu biaya sewanya saja, belum yang lainnya. Segera setelah itu berita muncul lagi, bahwa pria kaya misterius memesan Kaisar Palace untuk merayakan ulang tahun putrinya yang berusia 3 tahun. Begitu berita ini keluar, seluruh kota gempar, benar-benar sultan. Orang macam apa ini? Menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk ulang tahun putrinya. Berita ini segera menjadi topik hangat di seluruh kota saat ini. Di dalam perusahaan Peach, tentu saja berita hangat ini tidak akan terlewatkan. Di pagi hari, para karyawan perusahaan mulai bergosip dengan serunya. "Apakah kau sudah dengar? Seorang pria kaya misterius telah menyewa Kaisar Palace 5 miliar. Aku sudah dengar berita ini. Katanya itu untuk merayakan ulang tahun putrinya. Benar-benar orang kaya. Benar-benar seperti seorang putri kerajaan. Tanggal 23 ya? Semua orang menantikan hari itu tiba. Aku dengar bahwa akan ada 300 meja di perjamuan. Kalau dihitung-hitung setidaknya bisa habis berapa miliar lagi." Para karyawan itu tidak berhenti bergosip di sepanjang pagi hari. "Hehehe, jika aku ingat dengan benar, tanggal 23 sepertinya adalah hari ulang tahun putri Direktur Peach kita kan?" Seseorang menyebutnya tiba-tiba. Sontak semua karyawan terdiam. "Wah, apa betul? Apakah Direktur Peach yang memesan Kaisar Palace? Tidak mungkin. Bukankah kita semua tahu posisi Direktur Peach dalam keluarga Peach seperti apa? Aku masih ragu kalau itu Tuan Besar Peach." Ketika semua orang seru bergosip, Helena berjalan masuk ke perusahaan dan melewati lobi kantor.
Dia memakai kemeja putih ramping dan rok hitam menutupi bagian bawah kakinya yang lurus dan ramping terbungkus setelah hitam tipis. Dia memakai riasan tipis dengan rambut diikat. Dia terlihat sangat cantik. Begitu dia memasuki ruangan, dia merasakan tatapan aneh dari semua orang. Helena juga mendengar berita itu pagi hari, dan dengan cepat berjalan ke arah ruangan sambil melihat tatapan dari semua orang. Begitu dia tiba di ruangannya, dia menutup pintu seolah-olah sedang melarikan diri, dan menyandarkan punggungnya ke pintu. Dia terlihat sangat tak berdaya. Siapa yang memesan Kaisar Palace pada tanggal 23? Sekarang dia kembali menjadi bahan ejekan di publik luar lagi. Helena sangat marah. Apakah orang ini sengaja membuat masalah dengannya atau hanya kebetulan tanggal 23? Setelah bekerja sebentar, Aaron Peach berjalan masuk dengan sinis dan langsung duduk di sofa menatap Helena yang sedang bekerja dan mencibir. Helena, apa kau sudah dengar seorang memesan seluruh Kaisar Palace pada tanggal 23? Hanya untuk merayakan ulang tahun putrinya. Helena mengabaikan Aaron Peach dan terus mengetuk keyboard yang ada di mejanya. Aaron Peach tertawa lagi dan berkata, "Hahaha, sama-sama tanggal 23, anak orang lain merayakan ulang tahunnya di Kaisar Palace, tetapi yang satunya lagi hanya bisa terbaring di rumah sakit ya." Tiba-tiba Helena yang sedang mengetik berhenti dan berkata kepada Aaron Peach dengan wajah dingin, "Jika kau tidak ada keperluan apa-apa lagi, silakan keluar." Aaron Peach mengangkat bahunya, merasa lebih superior dibanding Helena dan berkata, "Oh, marah ya? Harusnya ini salah siapa? Sama-sama seorang ayah dan putrinya akan berulang tahun. Yang satu seluruh kota akan ikut merayakan ulang tahun putrinya. Bagaimana dengan Toby Mars? Dia bahkan tidak memiliki hak untuk merayakan ulang tahun Mia kan? Keluar!" Raut wajah Helena akhirnya menjadi marah, dan menunjuk ke pintu sambil berteriak. Aaron Peach bangkit berdiri sambil berkata, "Helena, lusa adalah rapat tahunan perusahaan Peach. Kali ini aku akan menendangmu keluar dari perusahaan." Setelah mengucapkan kata-katanya, Aaron Peach keluar sambil memasukkan tangannya ke saku celana dan pergi dengan bersenandung. Setelah Aaron Peach pergi, air mata keluar dari mata Helena. Dia menekannya mengambil beberapa nafas dalam-dalam kemudian lanjutkan pekerjaannya. Tapi semakin dia berusaha kembali ke fokus, semakin dia menjadi kesal. Sudah 4 tahun dia sanggup menanggung ejekan dari orang lain terhadap dirinya, tapi dia tidak tahan dengan ejekan orang lain terhadap putrinya. Akhirnya dia membanting keyornya ke meja, membenamkan diri dari atas meja dan menangis. Setelah beberapa saat, dia mengangkat wajahnya, mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks ke Toby Mars. "Di mana kau? Aku ingin bertemu denganmu sekarang juga." Ini karena Toby Mars, dia dan Mia menjadi bahan tertawaan orang lain lagi. Dia baru berusia 3 tahun. Toby Mars sedang bekerja saat ini. Dia baru saja menerima tamu dan mengantar beberapa tamu wanita yang datang ke ruangan. Ketika dia menerima pesan seks dari Helena, dia sedikit terkejut. Siapa yang membuat istrinya marah lagi? "Aku sedang bekerja. Ada apa denganmu? Aku akan segera menemuimu." Toby Mars menjawab dan kemudian meminta izin kepada managernya. Dia mengendarai skuter listrik miliknya dan bergegas menuju kantor perusahaan Peach. Di lantai dasar gedung itu, Toby Mars baru saja menghentikan skuter listrik miliknya. Tiba-tiba sosok bayangan dengan ekspresi dingin di wajahnya datang ke arahnya. Mata Helena merah dan dia datang dengan memberi tamparan dingin ke wajah Toby Mars, menangis dan berkata, "Ini semua karena kau. Kenapa kau adalah ayah Mia? Dan kenapa kau adalah suamiku?" Menghadapi histeria Helena, Toby Mars tercengang. "Helena, ada apa?" Toby Mars bertanya. Helena menyeka air mata dari wajahnya, menatap Toby Mars dengan dingin dan bertanya, "Apakah kau tidak tahu? Apa kau tahu tanggal 23 itu hari apa?" "Aku tahu, ulang tahun Mia." Toby Mars menjawab. "Lalu, apa kau tahu apa yang terjadi di Larnwick hari ini?" "Semua orang menertawakanku dan menertawakan Mia. Ulang tahunnya sama, tanggal 23. Orang itu memesan seluruh Kaisar Palace untuk merayakan ulang tahun putrinya. Sedangkan kau, Toby Mars, bahkan kau tidak memiliki hak untuk merayakan ulang tahun dengan Mia." Helena tidak bisa menahannya lagi, berjongkok di tanah menutupi wajahnya dan menangis. Kenapa? Mia baru berusia 3 tahun, kenapa dia harus menanggung ejekan dan menjadi bahan tertawaan bagi mereka? Toby Mars berdiri di sana menatap Helena. Dia mengerti. Setelah itu dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Helena,
Apa kamu tahu siapa yang memesan seluruh Kaisar Palace? Helena mengangkat alisnya, berdiri dan menatap Toby Mars dengan dingin. Siapa? Mungkinkah itu kau? Yang memesan Kaisar Palace adalah... Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari suara laki-laki yang menyela Toby Mars. Helena, ternyata kau di sini. Aku sudah lama mencarimu. Di depan sana seorang pria berjas putih berlari berpakaian sangat rapi dan tampan, memegang seikat besar mawar merah di tangannya. Tuan muda dari keluarga Valgrain yang merupakan keturunan dari keluarga kaya. Dia membuka perusahaan kecil sendiri dan dianggap sebagai pemuda yang bertalenta di Larnwick. Adalah penggemar gila Helena. Bahkan ketika Helena sudah menikah, dia masih memberikan hadiah dan undangan makan malam kepada Helena sesekali, tapi Helena selalu menolaknya. Aku membelikannya untukmu. Luke Valgren menyerahkan buket besar mawar kepada Helena. Helena segera menyeka air matanya dan tersenyum. Terima kasih, tapi aku tidak bisa menerimanya. Saat berbicara, mata Helena tertuju pada Toby Mars. Sudah 4 tahun, kapan terakhir kali dia memberikan bunga untuknya? Walau hanya seikat bunga dia bahkan tidak pernah memberikannya untukku. Luke Valgren hanya memperhatikan Toby Mars di sampingnya. Raut wajahnya tiba-tiba berubah dan mengejek. Oh, siapa kau? Toby Mars ya? Semua orang di kota ini tahu seperti apa dirimu. Bagaimana bisa kau bisa menikahi wanita cantik seperti Helena ini? Luke Valgren membenci Toby Mars di dalam hatinya. Alis Toby Mars sedikit mengerut, melirik Luke Valgren dan berkata, "Kau datang lagi, dan membawa bunga untuk istriku lagi." Luke Valgren merapikan jas dan dasinya, sudut mulutnya sedikit melengkung, dan dengan sombongnya menjawab, "Apa maksudmu? Suatu hari aku akan membuat Helena luluh padaku, dan kau tidak layak bersamanya." Setelah itu dia berbalik mengeluarkan sebuah kotak kecil yang tampak sangat mewah dari tangannya, membukanya, dan di dalamnya terdapat sebuah kalung bertahtakan berlian. "Helena, ini adalah seri terbaru. Aku hanya bisa membeli yang paling murah yaitu sekitar 1 miliar. Ketika aku menghasilkan lebih banyak uang nanti, aku pasti akan memberikanmu yang paling mahal yaitu 100 Vires Diamond." Luke Valgren berbicara dengan sangat tulus. Setelah berbicara dia memandang Toby Mars dengan sangat bangga. "Bahkan dengan ketidakmampuanku aku masih sanggup memberi kalung seharga 1 miliar ini. Apa kabar dengan Toby Mars? Akankah mampu membelinya seumur hidup?" Helena tampak sedikit canggung dan berkata, "Luke Valgren, terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku tidak bisa menerimanya. Ini terlalu mahal." Helena juga pernah mendengar di antaranya ada berlian berbentuk buah pir dan semuanya berlapiskan berlian. Semua wanita pasti tertarik dengan ini. Kalung berlian seri termahal ini mencapai harga 30 miliar dan terbatas hanya ada 100 buah per tahun. Kebanyakan yang membeli ini adalah bukan orang kaya sembarangan. Tidak cukup hanya dengan uang, diperlukan kualifikasi tertentu untuk dapat membeli kalung berlian ini. Yaitu harus memiliki kartu beranggotakan Platinum Swarowu. Ini bukan angka yang kecil. Melihat penolakan Helena, Luke Valgren sedikit malu dan berkata, "Helena, aku?" Seketika Toby Mars bergegas dari samping, meraih tangan Helena, berdiri di depannya dan berkata kepada Luke Valgren, "Maaf, istriku tidak membutuhkan apapun dari siapapun. Jika dia menyukai kalung ini, aku dapat memberikannya untuknya." Mendengar ini Luke Valgren seperti kucing yang ekornya terinjak, berteriak, "Apa kau bilang? Kau mau membelikannya untuknya? Apa yang kau bercandakan? Kau lupa siapa dirimu. Bahkan kau tidak akan mampu membeli kalung seharga 1 miliar yang ada di tanganku ini." Toby Mars tersenyum menoleh untuk melihat Helena, dan bertanya dengan lembut, "Apakah kau suka kalung berlian 30 miliar itu?" Helena terkejut, mengangkat alisnya dan menatap Toby Mars dengan serius, bergetar. Dia menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata, "Aku tidak suka, ayo pergi." Namun tatapan matanya berkata lain. Wanita mana yang tidak menyukai kemewahan dan kalung berlian? Kalung itu akan membuatmu menjadi wanita yang disanjung di kota ini. Bahkan aku akan tampak bersinar pada saat pertemuan tahunan keluarga Peach nanti. Dengan cara ini, mungkin aku dapat memenangkan hati kakek lagi, dan keluargaku tidak akan dipandang sebelah mata lagi di keluarga Peach. Selain itu, Toby Mars juga akan dipandang oleh keluarga Peach. Helena berpikir seperti itu. Toby Mars tersenyum dan menarik tangan kecil Helena yang lembut dan dingin, kemudian pergi dari tempat itu. Luke Valgren hanya dapat memandangi dua orang yang pergi itu dengan marah, dan melemparkan mawar di tangannya ke tanah. "Dasar bajingan kau Toby Mars, lihat saja. Cepat atau lambat, aku pasti akan mendapatkan Helena." Di sisi lain,
Helena melepas tangannya dari genggaman Toby Mars dan berkata dengan dingin, "Sudah cukup. Kau mau tarik aku sampai kapan? Dia sudah tidak ada di sini lagi." Toby Mars tersenyum dan berkata kepada Helena dengan sangat serius, "Helena, tunggu aku. Kali ini aku pasti akan memberimu dan Mia ulang tahun yang tak terlupakan." Ketika Helena mendengar ini, hatinya bergetar dan berkata, "Omong kosong apa yang kau katakan? Kakek tidak akan setuju denganmu untuk merayakan ulang tahun Mia. Lupakan saja, aku seharusnya tidak marah padamu, aku harus kembali bekerja." Setelah itu Helena berbalik dan berjalan kembali masuk ke dalam kantornya. Toby Mars berdiri di pintu, melihat Helena dari belakang yang berjalan pergi dengan anggunnya. Setelah itu dia berbalik dan mengendara skuter listrik miliknya menuju Swarovski. Dia akan membeli kalung berlian 30 miliar untuk Helena. Aku pernah berjanji padanya untuk memberi apapun yang dia mau, bahkan jika dia menginginkan dunia ini. Karena Helena menyukainya akan membelinya untuknya. Bahkan jika yang diinginkannya itu adalah bulat di langit, aku akan membelinya. Tak lama kemudian, Toby Mars datang ke toko Swarovski yang terdekat dari tempatnya. Begitu dia masuk, Toby Mars merasakan kemewahan di sini. Deretan cincin, berlian, gelang, kalung serta seri platinum yang mempesona semuanya. "Selamat datang Tuan, ada yang bisa kami bantu?" Di depannya seorang pegawai wanita mengenakan rok profesional hitam berjalan menghampiri. Dia tinggi dan sangat sopan. Dia selalu tersenyum ketika berbicara padanya dan Toby Mars berkata, "Aku hanya sedang lihat-lihat." "Baik, silahkan Tuan." Setelah itu, pegawai wanita ini terus mengikuti Toby Mars dan setiap kali dia berhenti untuk melihat perhiasan tertentu, dia menjelaskannya tentang perhiasan itu. Setelah melihat-lihat selama lebih dari 10 menit lebih, Toby Mars tidak mengatakan apa yang sedang dia cari. Di samping, beberapa pegawai wanita mulai mengerutkan kening dan berbicara dengan suara berbisik pada pemandu lainnya. Salah satu pegawai wanita dengan tidak sabar berjalan ke arah Toby Mars. Dengan lengan melingkari dadanya dia berkata dengan ekspresi kesal, "Tuan, kau telah memutar-mutar di dalam toko ini selama hampir 20 menit. Apakah kau ada niat membelinya atau tidak? Jangan mengambil kesempatan kepada gadis yang memandumu hanya untuk bersenang-senang." Ketika berbicara, pegawai wanita itu menyeret pegawai wanita yang telah menjelaskan beberapa produk kepada Toby Mars ke sampingnya dan menegurnya. Kau terlalu rajin. Apa kau bahkan tidak bisa melihat pria seperti ini? Pria seperti ini tidak akan mampu untuk membeli perhiasan di sini." Setelah itu pegawai wanita itu dengan sombongnya menatap Toby Mars dari atas ke bawah, dan berkomentar, "Lihat kemeja dan celana di tubuhnya. Semuanya tidak bermerek, sepatunya pun palsu, pakaian di seluruh tubuhnya tidak lebih dari 500 ribu. Mana mungkin orang macam ini mampu membeli perhiasan? Kau harus belajar lebih banyak lagi dalam melihat pelanggan, apa kau mengerti?" Pegawai yang ditanya ingin menjelaskan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia mengangguk dan berkata, "Aku mengerti Kak Mary." Toby Mars melihat pakaiannya sendiri. Memang itu tidak cocok untuk berkunjung ke toko mewah seperti itu. Dia tersenyum dan berkata, "Maaf, aku ingin melihat kalung berlian 100 virus diamond." "Hah?" Mendengar kata-kata Toby Mars, 6 pegawai di toko itu semuanya tercengang. "Hahaha, apa yang kau katakan? Kau ingin melihat kalung berlian 100 virus diamond? Tuan ini, apakah kau tahu berapa harga kalung itu sekarang? Bisakah orang sepertimu membelinya?" Mary mengangkat alisnya dan berkata dengan penuh penghinaan, "Dia ingin melihat kalung berlian 100 virus diamond. Bercanda, itu kalung seri termahal yang dijual dengan harga lebih dari 30 miliar. Belum ada satupun yang terjual di Larnwick. Orang macam apa kau? Tidak pantas untuk menanyakan hal itu." Namun Toby Mars tersenyum dan bertanya, "Semua orang yang masuk ke sini adalah tamu, tidak bolehkah aku melihatnya?" Mary mengerutkan keningnya. Peraturan Swarovski menetapkan bahwa mereka tidak boleh mengusir para tamu, apalagi mengomentari pakaian dan kondisi dari para tamu. Hari ini, Mary jelas telah melanggar aturan. Namun di toko ini tidak akan ada yang berani melapor hal ini. Tiba-tiba terdengar suara mengejek datang dari pintu. "Oh, Toby Mars, berani sekali kau datang ke sini." Toby Mars menoleh sambil melihat Luke Falgren, masuk dengan wajah sombong dan mengejek.